Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Only Yesterday, atau dalam bahasa Jepangnya Omoide Poro Poro. Adalah garapan sutradara Isao Takahata yang diproduksi oleh Studio Ghibli. Film ini dirilis pada tahun 1991 dan menjadi film dengan laba tertinggi di Jepang pada tahun itu. Only Yesterday yang berdurasi 118 menit ini menceritakan kisah tentang seorang taiko yang berlibur ke pedesaan dan menghabiskan liburannya di sana. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Only Yesterday bersetting di tahun 1982, menceritakan Taiko, wanita karir berumur 27 tahun yang menghabiskan seluruh hidupnya di Tokyo dan bekerja di salah satu perusahaan di sana. Suatu ketika, Taiko mengambil cuti 10 hari untuk berkunjung ke sebuah desa yang bukan kampung halamannya. Sebagai gadis yang besar dan tinggal di kota metropolitan Tokyo, singgah ke pedesaan adalah liburan terbaik. Ia memutuskan untuk pergi mengunjungi keluarga kakak tertua dari kakak iparnya yang berada di sebuah desa. Selama di desa itu, ia akrab dengan seorang pemuda bernama Toshio. Toshio merupakan putra pemilik ladang tempatnya menghabiskan masa cutinya yang hanya berjumlah 10 hari. Keduanya kerap menghabiskan waktu bersama, salah satunya memetik bunga safflower. Dalam kereta, saat menuju pedesaan, ia mengingat kenangan dirinya yang berusia 10 tahun di kelas 5 sekolah dasar di tahun 1966. Saat tiba di stasiun, Taiko bertemu dengan Toshio, keponakan kakek iparnya yang kedua. Selama tinggal di Yamagata, Taiko kembali mengingat masa kecilnya yang berusia 10 tahun. Ia mengingat kisah cinta monyetnya dengan seorang anak laki-laki di kelas sebelah. Taiko disukai oleh temannya bernama Hirota. Bagaimana dia menghadapi cinta yang rumit sehingga dia merasakan bahagia sekaligus bersamaan dengan rasa bingung. Begitu juga saat ia merayu pada kedua orang tuanya dan cara dia menyelesaikan masalah yang ada. Dalam masa kecilnya juga diperlihatkan kisah pubertas dirinya juga teman-teman sekitarnya. Taiko juga mengalami hal sulit dalam pelajaran terutama pada matematika, ya walaupun nilainya tidak sepenuhnya jelek. Pada memori tersebut juga terlihat Taiko pernah merasakan liburan bosan sehingga liburan tersebut kurang menyenangkan. Salah satu adegan dalam film ini juga diperlihatkan ketika ayah Taiko diberi nanas. Keluarga Taiko harus menunggu beberapa hari untuk memakan nanas itu karena mereka sama sekali tidak tahu cara mengupas nanas. Ini menggambarkan betapa nanas pada zaman itu masih merupakan buah yang sangat langka. Akhir cerita film animasi ini adalah saat di mana Taiko memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi seseorang yang tinggal di desa dan memiliki lahan pertanian sendiri. Bahkan, ia sudah membuka hati untuk Toshio. Alur cerita kali ini cukup singkat dikarenakan pembawaan filmnya singkat padat jelas dalam kenangan memori seorang perempuan bernama Taiko. Sebagai karakter utama, film ini pastinya banyak mengeksplorasi karakter Taiko. Tahapan pertumbuhan hingga perkembangan masa depan seorang individu dicerminkan pada sosok ini. Dari karakter inilah kita bisa mengikuti bagaimana tumbuh kembang kita sebagai manusia dan juga peranan akan masa lalu yang berpengaruh di masa depan. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini sampai akhir dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.